Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah berita informasi yang sangat penting terkait penempatan pelamar prioritas P3K Guru 2022 berdasarkan urutan kategori, dan yang kedua adalah berdasarkan nilai di tahun 2021. Tentunya ketika kita melihat judul konten ini, Bapak Ibu pasti memprediksi bahwa yang dibahas adalah pelamar prioritas 1. Kenapa? Karena untuk pelamar prioritas 1 itu ada berlaku Bapak Ibu ya urutan kategori pada hal-hal tertentu, dan juga ada berdasarkan nilai tahun 2021 untuk hal-hal tertentu juga. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru berkunjung atau mampir di channel sederhana kami ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu kita lihat buktinya dulu, penjelasan Kemendikbudristek, dalam hal ini Bapak Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril, bahwa beliau menjelaskan bahwa untuk prioritas penempatan untuk P1 ya, maksudnya ini prioritas 1 itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Berarti ada pengurutan, sebenarnya bukan perankingan tetapi pengurutan kategori pelamar. Kenapa admin katakan perankingan? Karena sebenarnya semuanya lolos passing grade Bapak Ibu ya, makanya bukan perankingan tetapi kita katakan urutan kategori. Nah, yang pertama kali diurutkan mulai dari THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, honorer swasta. Contoh misalkan dalam satu sekolah itu ada dua formasi ya, dua formasi yang tersedia ya. Saya ulangi, misalkan dalam satu sekolah, anggaplah sekolah A, tersedia dua formasi ya, tersedia dua formasi. Kemudian pelamarnya ada 4 ya, pelamarnya ada 4. Yang pertama THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, honorer swasta. Kesemuanya lolos passing grade Bapak Ibu ya. Nah, siapakah yang akan menempati dua kuota yang ada di sekolah A? Nah, gampang sekali untuk melihat. Kita sisa melihat urutan kategori untuk prioritas penempatan. Kalau berdasarkan urutan kategori untuk prioritas penempatan, maka secara otomatis yang didahulukan pertama adalah THK 2, baru honorer negeri, baru lulusan PPG, baru honorer swasta. Kebetulan di sini Bapak Ibu ya, yang berada di urutan pertama adalah satu orang yang melamar itu adalah THK 2 dan honorer negeri. Yang di urutan kedua, berarti yang menempati kota formasi di sekolah A itu adalah si A dari THK 2 dan si B dari honorer negeri. Nah, bagaimana nasib dari peserta lulus passing grade lulusan PPG dengan guru honorer swasta? Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena di sistem nanti Bapak Ibu ya, di sistem nanti Bapak Ibu bisa memilih kota atau formasi berikutnya ya, kota atau formasi berdasarkan sistem yang ada. Nantinya itu Bapak Ibu bisa melamar ke sekolah yang masih tersedia kebutuhannya. Intinya Bapak Ibu ini sebenarnya sudah lolos, sisa mendapatkan formasi atau sisa penempatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, aturan prioritas penempatan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, gampang sekali ya untuk melihat hal tersebut. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan terkait prioritas penempatan untuk pelamar prioritas berdasarkan hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, jadi di sini pada masing-masing kategori itu dilakukan urutan. Apa maksudnya? Misalkan dalam satu sekolah ya, misalkan sekolah A, jumlah pelamarnya 1, sedangkan formasinya 1, kemudian jumlah pelamarnya ada yang double Bapak Ibu, misalkan jumlah pelamarnya 2. Keduanya ini adalah THK 2 ya. Kedua-duanya ini adalah THK 2. Berarti dari segi kategori seimbang, sama-sama THK 2. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka yang dilihat adalah nilai yang diperoleh
pada hasil seleksi tahun 2021. Makanya di sini katakan pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai Bapak Ibu ya. Nah, siapapun di antara kedua THK2 ini yang nilainya paling baik, nilainya paling tinggi, maka dialah yang berhak untuk menempati pertama kali kota formasi yang ada di sekolah A. Sedangkan yang satunya ini THK2 bisa memilih sekolah lain yang masih tersedia kebutuhan. Nah, seperti itu maksud ya. Seperti itu pengertian ketika kita mengartikan pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB. Jadi kategori THK2, kategori guru negeri, kategori lulusan PPG, kategori guru swasta itu diberlakukan nilai Bapak Ibu ya, diberlakukan nilai. Berbeda kalau antar kategori, maka yang lebih kuat dulu atau yang diurutkan di urutan pertama dulu adalah THK2. Tapi kalau masing-masing intern kategori itu diberlakukan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah paham ya. Kalau yang belum mengerti silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh singkat. Misalkan nilai manajerial. Ini sudah lolos ya. Jadi kita garis saja dulu ini karena ini sudah jadi ASN ya. Nah, ini kan ada 3. P3 ya. Nah, jadi ini lolos passing grade semua Bapak Ibu ya. Ini lolos passing grade semua. Nah, kalau misalkan ketiganya ini adalah prioritas ketiga dan cuman satu formasi yang tersedia, yang mana didahulukan? Nah, skemanya begini Bapak Ibu ya. Kita lihat nilai manajerial, sosiokultural, wawancara. Misalkan ini guru negeri ya, misalkan ini guru negeri. Nah, kemudian ditambah dengan nilai afirmasi, maka totalnya seperti ini. Ini sama-sama guru negeri semua. Dalam satu kategori guru negeri 3 orang. Yang kedua ini 504 nilainya, ini 472, ini 413. Oh, ini kan tidak lulus ya, sorry. Jadi ada 515, 504, 472 setelah dijumlahkan nilai murni dengan nilai afirmasi ditambah nilai kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Nah, itu sudah menghasilkan nilai totalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nilai totalnya seperti ini. Nah, siapakah yang ditempatkan untuk mengisi satu formasi di sekolah B misalkan? Nah, kalau kita lihat nilai tertingginya ini kan 515. Dia guru negeri. Semuanya ini yang 3 orang ini adalah guru honorer negeri. Jadi tidak ada THK2. Berarti antar intern guru honorer negeri. 515 totalnya, yang kedua nilai ujian kompetensinya 504, 472. Makanya nanti akan menempati berdasarkan nilai tertinggi Bapak Ibu ya, atau nilai terbaik. Mulai dari nilai murni, nilai afirmasi sampai akumulasi nilai manajerial, sosiokultural dan wawancara. Jadi yang paling tertinggi di sini adalah ini. Anggaplah Andi, si Andi dengan nilai 515 yang berhak mengisi satu kota formasi di sekolah B. Sedangkan yang kedua ini, yang 2 orang ini juga sudah lolos passing grade ya. Bisa mencari sekolah lain ya, bisa mencari sekolah lain yang masih tersedia kebutuhan sepanjang formasinya masih tersedia. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada masalah ya menurut admin. Ini berdasarkan nilai itu intern antar kategori. Saya ulangi, kalau berdasarkan nilai itu intern antar kategori. Beda itu intern dalam satu kategori. Beda kalau urutan berdasarkan kategori. Itu berdasarkan kategori mulai dari THK2 sampai guru swasta. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bedakan ya apa yang kami maksud. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.